Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 9 yang beranggotakan saya sendiri, Malika Ditayona, teman saya Nyi Widiawati dan Sukma Inayah. Pada kesempatan kali ini, kami ingin mempresentasikan tugas psikologi perkembangan anak. Dosen pengampu Bu Uswatun Hasanah. Pada materi ini, kami mempresentasikan masa remaja. Masa remaja adalah fase perkembangan dari masa anak-anak ke masa dewasa yang ditandai dengan percepatan perkembangan fisik mental. Dalam materi ini ada beberapa sub, yaitu yang pertama masa pubertas, yang kedua perkembangan peran sosial, yang ketiga perkembangan moral dan religi, yang keempat kognitif remaja, yang kelima perkembangan dengan hubungan teman sebaya, yang keenam dekadensi moral, yang ketujuh pengaruh era global pada remaja, dan yang terakhir pendidikan untuk remaja milenial. Yang pertama, masa pubertas. Pada masa ini, seorang anak tidak lagi hanya bersifat reaktif, tetapi juga anak mulai aktif mencapai kegiatan dalam rangka menemukan dirinya. Nah, pada masa ini, anak tidak lagi hanya bersifat reaktif. Mereka akan mencapai kegiatan dalam rangka menemukan dirinya. Kemudian, pertumbuhan badan anak menjelang dan selama masa remaja ini menyebabkan tanggapan masyarakat yang berbeda pula. Tentang tanda-tanda pubertas ini, yang pertama, perkembangan fisik remaja. Masa remaja adalah masa peralihan dari anak-anak ke dewasa. Kemudian, pada perkembangan seksualitas dan perkembangan produktivitas. Pada perkembangan ini, sebuah konsep dikembangkan manusia sebagai makhluk yang bertanggung jawab atas kehidupan sendiri. Nah, perilaku ini berfungsi dari keputusannya sendiri dan ia mempunyai inisiatif dan tanggung jawab untuk membuat segala sesuatunya terjadi. Kemudian ada perkembangan resiliensi. Dalam perkembangan ini relatif baru dalam kasanah psikolog tersebut. Pengertian resiliensi sendiri itu, ahli tingkah laku menggunakan istilah resiliensi untuk menggambarkan 3 fenomena. Yang pertama, perkembangan positif yang dihasilkan anak dalam konteks positif, seperti anak yang hidup dalam kemiskinan kronis atau perlakuan kasar orang tua. Yang kedua, kompetensi yang dimungkinkan muncul di bawah tekanan yang berkepanjangan. Yang ketiga, kesembuhan dari trauma seperti ketakutan dari peristiwa perang. Kemudian, pada sub yang kedua, perkembangan peran sosial. Pada masa menjelang remaja, peer group cenderung terdiri atas satu jenis kelamin yang sama karena secara fisik mempunyai ciri yang berbeda pada masa remaja. Pada remaja awal, pria maupun wanita timbul kesadaran terhadap dirinya. Sekian materi yang saya sampaikan, yang akan selanjutnya disampaikan oleh teman saya, Nyi Widiawati. Saya, Nyi Widiawati, akan melanjutkan materi yang telah disampaikan oleh Mbak Melika. Materi yang ketiga, perkembangan moral dan religi. Untuk remaja, mores atau moral merupakan suatu kebutuhan tersendiri karena mereka sedang dalam keadaan membutuhkan pedoman atau petunjuk. Ini dibutuhkan juga untuk menumbuhkan identitas dirinya, menuju kepribadian matang dengan menghindarkan diri dari konflik-konflik peran yang selalu terjadi dalam masa transisi ini. Dengan kurang aktifnya orang tua dalam membimbing remaja, maka pedoman berupa moral ini makin diperlukan oleh remaja. Di Indonesia, salah satu moral yang penting adalah agama. Agama bisa merupakan salah satu faktor pengendali terhadap tingkah laku remaja. Hal ini dapat dimengerti karena agama memang mewarnai kehidupan masyarakat setiap hari.
tidak saja dalam peringatan hari-hari besar agama atau upacara-upacara pada peristiwa-peristiwa khusus, tetapi juga dalam tingkah laku biasa seperti memberi salam waktu berjumpa atau mengawali pidato sambutan. Baik, yang selanjutnya adalah kognitif remaja. Jadi, para remaja awal dalam menilai benar atau salah terhadap sekitarnya masih dipengaruhi oleh egosentris, sehingga dalam membantah kadang-kadang tidak menjaga perasaan orang lain. Pada umumnya, masa remaja awal sifat berpikirnya belum mencapai kematangan. Ia membantah apa yang dirasa tidak masuk akal bila tidak setuju pada orang lain. Beberapa remaja hanya diam namun mengutuk dalam hati. Jadi, berbantahan antara remaja dengan orang dewasa merupakan hal yang wajar. Orang dewasa atau pendidik memaklumi, sebab beranggapan bahwa kritik berangkat dari kerangka acuan remaja yang masih awal. Bila ada anggapan yang menilai remaja tidak sopan, remaja suka melawan dan sejenisnya, remaja menjadi sedih dan marah. Dalam penelitian membuktikan bahwa pola dan cara berpikir remaja yang cenderung mengikuti orang-orang dewasa telah menunjukkan kemampuan lebih daya pikirnya, maka perlu memberikan pengarahan atau pelatihan agar anak dapat mengenal pola-pola berpikir orang dewasa. Terus yang kelima adalah perkembangan hubungan dengan teman sebaya. Perkembangan kehidupan sosial remaja juga ditandai dengan adanya gejala meningkatnya pengaruh teman sebaya dalam kehidupan mereka. Meningkatnya sebagian besar waktunya dihabiskan untuk berhubungan atau bergaul dengan teman-teman sebaya mereka. Dalam suatu investigasi, ditemukan bahwa anak berhubungan dengan teman sebaya 10% dari waktunya setiap hari pada usia 2 tahun, 20% pada usia 4 tahun, dan lebih dari 40% pada usia antara 7-11 tahun. Remaja seharusnya sudah berada pada operasional formal, dengan sudah mampu berpikir abstrak, logis, rasional, serta mampu memecahkan persoalan-persoalan yang hipotesis. Oleh karena itu, setiap keputusan perlakuan terhadap remaja seharusnya dilandasi oleh dasar pemikiran atau masuk akal. Baik, selanjutnya akan disampaikan oleh Mbak Sukma. Saya akan melanjutkan penjelasan yang ke-6 tentang dekadensi moral remaja. Kata dekadensi berasal dari bahasa Inggris yaitu decadence, yang artinya kemunduran atau kehancuran. Dekadensi secara etimologis berarti kemunduran. Dekadensi moral remaja biasanya disebut dengan istilah kenakalan remaja, yaitu kelainan tingkah laku, perbuatan, atau tindakan remaja yang bersifat asosial atau antisosial yang melanggar norma sosial, agama, serta ketentuan yang berlaku di masyarakat. Contoh kenakalan remaja ringan misalnya tidak mau patuh terhadap orang tua, guru, dan bolos sekolah, berkelahi, dan sebagainya, itu termasuk kenakalan remaja atau dekadensi remaja yang bersifat ringan. Kemudian ada juga yang bersifat
mengganggu ketentraman, misalnya mencuri, memfitnah, merampok, itu termasuk yang mengganggu ketentraman, misalnya mencuri tadi ya. Kemudian selanjutnya ada kenakalan seksual. Ini biasanya terjadi homoseks atau heteroseks. Selanjutnya yaitu pengaruh era global terhadap perkembangan remaja. Globalisasi merupakan hal yang sangat berpengaruh terhadap perkembangan potensi dan kepribadian anak atau remaja saat ini. Globalisasi sendiri merupakan kondisi di mana jarak antara negara yang satu dengan negara lain sudah tidak ada batas lagi. Bisa contohnya melalui adanya akses internet, di mana aturan budaya, norma yang sudah mulai memudar. Pengaruh sosial budaya pada era teknologi informasi dan komunikasi adalah remaja. Jadi remaja yang rentan terkena pengaruh pada era globalisasi teknologi informasi saat ini, sebab remaja bisa mengakses sumber dari internet dan sebagainya secara langsung. Jadi perlu adanya pengawasan dari pihak orang tua, guru, dan masyarakat agar remaja itu tetap terkontrol dalam pengawasan orang tua ketika di rumah. Jadi tidak memungkinkan remaja itu melihat konten-konten yang negatif. Maka dari itu perlu adanya pengawasan dari pihak-pihak yang penting, yaitu orang tua tadi, guru, dan masyarakat. Selanjutnya yaitu pendidikan untuk remaja milenial. Pendidikan karakter sesuai dengan yang diamanatkan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang sistem pendidikan nasional. Pada pasal 3 disebutkan bahwa pendidikan nasional berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk karakter serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa. Pendidikan karakter adalah sebuah usaha untuk mendidik anak-anak agar dapat mengambil keputusan dengan bijak dan mempraktekannya di kehidupan sehari-hari sehingga mereka memberikan kontribusi yang positif kepada lingkungan. Pendidikan karakter bagi individu itu bertujuan agar mengetahui berbagai karakter baik manusia, kemudian memahami sisi baik, menjalankan perilaku berkarakter, kemudian menunjukkan contoh perilaku berkarakter baik dalam kehidupan sehari-hari. Contohnya ya beribadah, sholat. Kemudian pendidikan karakter di Indonesia sendiri memang sudah berjalan seperti di beberapa negara seperti Inggris, Amerika, dan Finlandia. Namun melihat hasilnya, Indonesia sangat tertinggal jauh dari negara-negara tersebut. Nah, oleh sebab itu ke depan perlu menjadi perhatian pemerintah Indonesia yang lebih terpola dan terukur pada dunia pendidikan untuk mensukseskan pendidikan karakter. Di samping itu, kita sebagai remaja milenial juga harus ikut berpartisipasi dalam membantu pemerintah untuk menjadikan pendidikan Indonesia di Indonesia yang lebih baik. Sekian presentasi dari kelompok 9. Kami ucapkan terima kasih. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.